Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran evaluasi pembelajaran PAUD kali ini dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD, saya Evelina Permatasari akan menjelaskan tes formatif dan tes sumatif sebagai tugas UTS di semester 5 ini. Baiklah, sebelumnya saya akan men-share screen dulu. Baiklah teman-teman, tes formatif dan sumatif. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, penilaian sangat penting untuk memberikan informasi dan menentukan hasil belajar dengan cara mengukur keberhasilan pendidik dalam proses mengajarnya. Nah, apa sih penilaian itu? Menurut Sani 2006, penilaian adalah upaya sistematik dan sistemik yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi yang valid, reliable, dan selanjutnya data atau informasi tersebut diolah sebagai upaya melakukan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam program pendidikan. Kemudian menurut Siregar dan Nara, penilaian adalah suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui sebuah pengukuran. Nah, jenis-jenis penilaian kali ini ada tes formatif dan sumatif. Apa sih itu tes formatif? Tes formatif itu bertujuan untuk memberikan feedback atau umpan balik ke peserta didik. Sedangkan tes sumatif ini diberikan setelah sekumpul satuan program pembelajaran selesai, kemudian diberikan untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pembelajaran tertentu yang pelaksanaannya dilakukan pada akhir tahun dan akhir pembelajaran seperti itu. Kemudian di slide berikutnya ada fungsi tes sumatif sendiri, yaitu memperbaiki kekurangan sikap, kemudian pengetahuan maupun keterampilan, kemudian ada juga dasar untuk remedial dan pembelajaran. Ini tes sumatifnya. Sedangkan tes formatifnya, menentukan keberhasilan peserta didik 1 semester dan 1 tahun atau dalam masa pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Kemudian dasar penulisannya itu raport kenaikan kelas dan keberhasilan belajar di satuan pendidikan. Jadi kalau tadi tes formatif dan sumatif itu yang membedakan adalah di awal dan di akhir. Jadi formatif itu adalah proses pembelajaran dari awal dan akhir. Tapi kalau sumatif itu nilai keseluruhannya. Jadi kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa gitu. Dan prinsip penilaian formatif itu sendiri adalah penilaian formatif terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan dan kemudian melibatkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran atau penilaian-penilaian kayak melalui penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian refleksi metakognitif terhadap proses belajar. Dan yang ketiga, berkenaan tidak hanya dengan kemajuan penguasaan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan kerjasama dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya contoh penilaian formatif dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam kali tatap muka, penilaian formatif dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Pada awal pembelajaran dengan menggunakan teknik respon bersama atau choral respon, pendidik mengecek penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Di tengah pembelajaran, pendidik mengecek pemahaman peserta didik terhadap apa yang sedang dipelajari hingga pertengahan jam belajar itu dengan teknik bertanya. Nah, selanjutnya di akhir pembelajaran, pendidik menggunakan exit split untuk mengecek penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang dipelajari hingga akhir pelajaran saat itu. Dan kemudian berdasarkan data dari hasil penilaian formatif, pendidik dapat mengetahui bagaimana nih dari materi kompetensi yang telah dikuasai dan apakah masih ada bagian yang belum dikuasai dengan baik. Nah, langkah-langkah pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif.
Di sini menurut Bell dan Cowie 2002, penilaian formatif dilakukan melalui tahapan. Pertama, mengumpulkan informasi atau elisitasi. Kemudian yang kedua, pengolahan dan interpretasi informasi dan pengambilan tindakan berdasarkan hasil interpretasi penilaian. Nah, manfaat evaluasi formatif dan evaluasi sumatif ini ada manfaat bagi siswa, yaitu digunakan untuk mengetahui bagaimana siswa sudah mengevaluasi bahan program secara menyeluruh, apakah sudah paham gitu ya. Kemudian yang kedua merupakan penguat bagi siswa. Dengan mengetahui bahwa yang dikerjakan sudah menghasilkan skor yang tinggi sesuai dengan diharapkan, maka siswa merasa mendapat anggukan kepala dari guru nih gitu. Merupakan tanda bahwa apa yang sudah dimiliki merupakan pengetahuan yang sudah benar. Dengan demikian, maka pengetahuan itu akan bertambah membekas di ingatannya. Di samping tanda keberhasilan suatu pembelajaran akan memperbesar motivasi siswa yang belajar lebih giat agar dapat mempertahankan nilai yang sudah baik, bahkan bisa memperoleh nilai yang lebih tinggi lagi seperti itu. Kemudian usaha perbaikan dengan umpan yang diperoleh setelah melakukan tes, siswa mengetahui nih kelemahan-kelemahan yang mereka rasakan gitu. Bahkan dengan teliti, siswa mengetahui bab atau bagaimana dari bahan mana yang belum mereka kuasai. Nah, yang terakhir sebagai diagnosa atau bahan pelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa merupakan hasil tes formatif. Siswa dengan jelas dapat mengetahui bagaimana bahan belajar yang dirasakan sulit seperti itu. Sedangkan ada manfaat bagi guru di sini, yaitu guru bisa mengetahui sejauh mana bahan-bahan yang sudah diajarkan sudah dapat diterima siswa atau belum seperti itu. Kemudian mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pembelajaran yang belum menjadi milik siswa. Apabila bagian belum dikuasai, kebetulan merupakan bahan persyaratan bagi pembelajaran yang lain, maka bagian ini harus diterangkan kembali seperti itu. Dan yang ketiga dapat meramalkan atau membantu sukses dan tidaknya seluruh program yang akan diberikan kepada siswa. Dan sedangkan manfaat bagi program sekolah sendiri, setelah diadakan tes maka diperoleh hasil. Itu apakah program yang diberikan merupakan program yang tepat dan dalam arti sesuai dengan kecakapan anak. Kemudian apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan. Dan yang ketiga, apakah diperlukan alat atau sarana prasarana untuk mengetahui tinggi yang dicapai. Dan yang terakhir, apakah metode pendekatan dan evaluasi digunakan sudah tepat. Jadi memang manfaat-manfaat tes formatif dan sumatif ini bukan hanya dirasakan untuk siswa, tapi ada guru dan juga program sekolah sendiri. Baiklah teman-teman, demikian paparan dari saya tentang tes formatif dan sumatif. Terima kasih banyak. Izin. Demikianlah presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.